Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali kita pada sore hari ini berkumpul untuk kegiatan Project Management Office yang pertama yang diselenggarakan di Sekolah Dasar Nasional Plus di Talisani. Adapun kegiatan PMO ini akan rutin dilaksanakan per 2 bulan sekali. Cuma teknisnya itu nanti apakah kita nanti ada daring atau kemudian terus luring, kita lihat nanti ke depannya. Tergantung nanti kesepakatan waktu kita. Takutnya kan kalau luring ini sepertinya sulit sekali untuk mengumpulkan tepat waktu. Makanya nanti kalau mungkin daring ya daring. Cuma kalau daring berarti kita harus menyewa ya, paling nggak menyewa Zoom biar bisa direkod. Nah itu masalahnya ya. Semoga Bapak Ibu kalau nanti bersepakat untuk selalu luring, maka dimohon untuk tepat waktu karena waktunya kita mulai selama 9 bulan. Adapun kegiatan PMO kita pada bulan Agustus ini, Bapak Ibu, itu akan membahas tentang kegiatan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, ini saya ingin Bapak Ibu menerangkan mulai dari perencanaan, kemudian kenapa memilih suatu topik yang Bapak Ibu angkat, masalahnya di mana, kemudian strategi pelaksanaannya bagaimana, kemudian jadwal pelaksanaannya, lalu bagaimana teknis pelaksanaannya, perayaan, kemudian pembuatan modul proyeknya sampai dengan pengumpulan modul proyeknya. Harapannya nanti perwakilan dari masing-masing fase kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 nanti menjelaskan satu persatu ya Bapak Ibu sesuai dengan apa yang saya minta tadi. Diingat akar masalahnya sehingga mendapatkan topik yang Bapak Ibu tetapkan, kemudian strategi pelaksanaannya bagaimana, lalu rencana jadwal pelaksanaannya, lalu perayaannya bagaimana pembuatan modulnya, kapan pembuatan modulnya. Karena rencananya nanti kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini akan kita blok nanti di bulan apa Bu sekali? Di bulan Oktober. Sambil kita pada sebelum melakukan ajaran baru ketika kita menetapkan tema adalah bangunlah jiwa dan raga. Harapannya Bapak Ibu sudah memiliki rencana apa yang akan dilaksanakan ke depan di samping kegiatan benang merah yang sudah saya sampaikan pada saat kita sosialisasi di kelas masing-masing. Bapak Ibu silakan dijelaskan hari ini, nanti untuk yang besarnya ini kita akan bicarakan lagi setelah ini. Yang penting apa dulu kegiatan proyek per kelasnya mau disampaikan pada hari ini. Sebelum kita di sini, sebelum kita menjelaskan masing-masing, kita ingatkan kembali Bapak Ibu untuk SK panitia proyek sudah ditetapkan di tahun ini dengan nomor SK 004 SK SDPI bulan 7 2023, maka hampir sama dengan tahun kemarin bahwa sudah ditetapkan penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, koordinator acara fase A, B, dan C, kemudian perlengkapan, dokumentasi, dan publikasi. Juga ada anggota di sini, artinya semua tenaga pendidik dan kependidikan terlibat dalam kegiatan proyek ini. Untuk programnya, lihat saya ulang kembali, ada program yang benang merahnya yang diselenggarakan untuk semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada challenging yang PBB kreatif dan menulis komitmen sekolah nanti sekolah yang ramah dan nyaman dalam bentuk berbentuk art nanti. Ini 2 lomba ini dilombakan dari kelas 1 sampai kelas 6. Challenging kegiatan ya pada proyek, tapi untuk kegiatan kelas masing-masing sekali lagi itu ada di kelas masing-masing, baik
sesuai dengan fasenya dan latar belakang pemilihan topik yang Bapak Ibu tentukan dalam rangka mengusung tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila permulaan jiwa dan raganya. Dari sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Ada. Oke, kalau nggak ada kita mulai saja ya untuk penjelasan per kelas. Mari persilakan mulai dari fase mana dulu Karena kita ada di fase C, yaitu fase terakhir di SD, maka kita mengambil judul tema topiknya. Kalau judulnya tadi sudah, topiknya yaitu tentang jiwa, gimana Pak? Bangunan jiwa raganya, kemudian lebih mengerucut kepada tubuh yang sehat terdapat pada jiwa yang kuat. Itu topik besarnya. Bahasa mana itu mengenang mensana konforisano. Nah itu, dan itu pun sesuai dengan karakter ideologi agama yang kita anut, baik itu agama Islam maupun agama yang lain ya. Karena ketika tubuh kita yang kuat sangat berpengaruh terhadap jiwa kita, sehingga jiwa kita pun akan tentram. Nah, gambaran dari yang tadi Bu Yevi sampaikan, kegiatan yang akan kita lakukan di fase C yaitu PBB kreatif. Nanti kita kerjasama dengan Bu Iis ya, Bu Iis ya, karena anak-anak udah semakin besar, terutama untuk melatih kekompakan anak-anak, untuk melatih kebugaran anak-anak. Anak kelas fase C itu udah semakin besar, Bu Iis badannya udah besar, sehingga butuh kekuatan fisik juga itu. Dalam kegiatan ekstrakurikuler kan kita udah mengacu anak-anak untuk mengikutinya, tetapi kan kadang ada anak yang belum berkenan mengikuti kegiatan ekskul ini. Maka di proyek inilah nanti kesempatan bagi kami untuk membudayakan anak mencintai kesehatan dengan kegiatan baris berbaris atau dengan kegiatan olahraga. Itu selain olahraga, kita pun akan memacu anak sehatnya itu tidak hanya di olahraganya saja, tidak melalui olahraganya saja, tetapi tentang asupan makanannya. Nah itu, jadi kita mengajak anak-anak untuk mengetahui makanan bergizi dan makanan yang tidak bergizi, healthy food dan unhealthy food. Mudah-mudahan nanti kita bisa menggabung dengan pihak yang terkait, Bu Evi, pihak puskesmas atau mungkin medis, atau melibatkan orang tua yang mungkin mempunyai latar belakang di bidang kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah menulis tentang bulan bahasa. Nah, ini adalah penanaman jiwanya yang kita pupuk, mengetahui bahwa jiwa yang kuat itu seperti apa, karakter yang akan kita tumbuhkan. Anak kita ajak untuk menulis karakter-karakter yang akan mereka miliki ke depannya, sehingga ke depannya anak-anak kita menyongsong tahun 2045 ya. Anak-anak kita itu tidak hanya sehat badannya saja, tetapi jiwanya juga sehat melalui bentuk cerita-cerita yang menginspirasi mereka tentang cita-citanya ke depan mau seperti apa, sehingga anak itu akan termotivasi mengejar cita-cita itu sebagai bekal hidupnya nanti. Tentunya tidak hanya tentang jiwa bangganya sebagai bangsa Indonesia. Ini anak-anak udah setiap hari kita latih. Mudah-mudahan nanti tampilan anak-anak tidak mengecewakan. Terus ya, memang ini petannya guru olahraga ya. Kegiatan guru olahraganya untuk mengajarkan dasar-dasar senam. Jadi mereka bikin durasinya pakai dasar-dasar senam ya. Biar anak-anaknya nanti kita video tadi nggak bisa membedakan antara apakah ini dance atau apa senam. Karena kan kita tujuannya tadi senam ya. Untuk persiapan lomba PBB yang dicanangkan oleh sekolah sudah siap
dari sekarang karena kan nanti semuanya itu akan dilombakan ya. Harapan saya sih kalau bisa nanti pas ada expo projectnya nanti ditampilkan. Nah, itu yang kita tampilkan pada saat assembly nantinya. Kayak itu loh di YouTube itu loh bagus-bagus ya. Nah, ini bikin yang sederhana jadinya PBB tapi pakai formasi-formasi. Itu banyak sekali contohnya kalau yang di YouTube itu bagus-bagus sekali. Nah, coba cari yang sederhana sehingga kelas 1 sampai kelas 6 melaksanakan itu tetapi sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Karena yang dilihat itu nanti kekompakan, pelatihan, kemudian kemenarikan. 3 itu aja. Kekompakan, pelatihan, sama kreativitas ya, yang akan yang akan diasesmen pada saat lomba ini, challenging yang dari sekolah ini itu PBB kreatif adalah itu. Pelatihan, kekompakan, dan kreativitas. Itu aja kan. Dan sekali lagi tergantung dengan rasa. Cuma poin saya dari yang kurang dari sini memang pengenalan kita ini agak susah ya, apalagi saya udah ada beberapa gerakan mulai dari persiapan awal kemudian intinya dan akhirnya itu, cuma saya pribadi merasa kurang waktu aja. Dan alhamdulillah sekarang ada keadaan dibagi keadaan yang baik cuman kalau 3-2-1 kan masing-masing ya kakak pembinanya ya, jadi nggak harus saya kan Bu satu bertiga kan. Nah, saya minta waktu lebih, biasanya kan 2 minggu sekali sekali maka itu selalu geser setengah jam pun saya manfaatin lagi kita waktu lebih kalau apalagi nanti akan diekspor orang tua melihat. Saya melihat kemarin ada orang yang terjadi pada saat penyajian di sana ya, dengan bagaimana kita melihat sebagai tamu, ibu bapak silakan berdiri. Jadi mereka menganggap bahwa sekolah ini nggak main-main. Bisa jadi nanti waktu senam PBB kreatifnya pakai lagu nasional ya. Sudah berjalan sekarang. Ya, karena kan nanti kan anak-anak kan tampil di sana untuk belajar tempo soalnya. Kalau karena anak kita mungkin temponya yang masih belum namanya masih kecil harus dilatih. Ada masukan dari yang lain. Ini karena kan ini kegiatan benang merah ini kan sama kan, PBB kreatif sama. Satu lagi untuk menulis komitmen sekolah aman dan nyaman dalam bentuk dengan judul A sudah kebayang kan untuk kelas 5 nanti temanya itu sekolah ramah dan nyaman nanti pas bulan bahasa di bulan Oktobernya. Nah, lalu kalau diingat proyek itu sebenarnya kita laksanakan selama 1 bulan penuh karena sudah kita blok. Tapi kalau Bapak Ibu mencicilnya dari sekarang berarti tidak harus nanti 1 bulan penuh. Kan hitungannya minimal 20% dari semua jumlah JP pembelajaran di kelas masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang atur-atur. Kita inginnya di blok, tapi expo-nya tetap bareng. Nah, tapi tidak sudah mulai dari sekarang, misalkan boleh. Berarti kan sudah memakan waktu minimal berapa JP ya, ya. Jadi hitungannya itu 20% dari semua JP ya, Bapak Ibu. Jadi memang itu dibedakan dengan pelajaran. Jadi dia punya porsi sendiri, bukannya diselip-selip doang, enggak. Dia memang punya porsi sendiri, mau setiap minggu 1 jam khusus project ya boleh. Jadi pelajarannya yang dikurangi. Sudah, berarti kita lanjut ke fase lain. Ada yang mau diklarifikasi nggak? Enggak ya. Sekarang silakan untuk fase B atau A yang mau duluan. Ya sudah siap. Untuk fase B ya silakan. Kita hanya berdua saja, bertiga saja ya Bu ya. Untuk tema nanti rencananya kita akan membuat
Ya, pertemanya yaitu sehat itu oke. Sehat itu oke. Tentang bersih lingkunganku, sehat tubuhku. Nah, nanti kita anak-anak untuk fase C itu akan berkampanye tentang perawatan, lebih ke perawatan diri. Nah, dan berkampanye nanti anak-anak akan membuat visual art itu dan poster untuk akan ditempel mulai dari kelas 1 sampai mulai dari fase A sampai dengan fase C. Cara menjaga tubuh kita atau perawatan diri. Ada 2 kampanye tadi sudah saya jelaskan, yaitu membuat doodle art dan membuat poster. Yaitu kegiatannya nanti mungkin hampir sama dengan fase C, yaitu melakukan olahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan sehat, memiliki jam tidur teratur dan berkualitas, karena selama ini kayaknya tidur anak-anak itu agak terganggu dengan handphone. Jadi kita akan berkampanye ke anak-anak untuk membuat jam tidur lebih teratur. Dengan pembuktian apa? Pembuktian nanti anak-anak akan membuat jadwal jam tidur yang akan diperlihatkan ke guru dan diketahui oleh orang tua. Serta yang keempat itu belajar bersyukur. Nah, jadi anak-anak kita ajarkan apa yang sudah dikasih oleh orang tua, entah itu makanan atau snack itu yang dibawakan dari orang tua di rumah itu adalah makanan sehat. Ya, jadi dari situ kita melatih anak-anak untuk belajar bersyukur. Jadi nanti kita akan kampanye Ibu Daya lebih dari ke perawatan bersih lingkunganku, sehat tubuhku atau sehat itu oke. Bu, kita ada tambahan? Poster saya ingin menambahkan sedikit untuk poster anak-anak nanti itu kayak bikin itu Bu, kayak apa? Sama makanan-makanan sehat. Terus makanan sehat, terus sama kebersihan diri dan kesehatan diri. Kayak sama apa? Makanan sehat itu kayak dari apa? Dari isi piringku. Jadi nanti bikin kayak apa? Kolase ya, dari kolase, dari apa sih namanya itu brosur-brosur Indomaret gitu Bu, nanti baru mereka memilih makanan sehat yang mana, ditaruh di piring nanti, bukan di piring ya Bu, maksudnya gambar piring, polanya piring gitu. Ukuran karbohidrat itu berapa persen? Karbohidrat, Protein berapa persen? kadarnya Berapa persen itu ya? iya. Nah itu aja sih Bu. Oh, jadwalnya Jadwalnya mulai bulan September sampai Oktober. Nanti dipakai hasil karya mereka dari penangkaran kolase itu, dan nanti dijadikan untuk kampanye. Ada tambahan lagi ya? ada tambahan dari teman-teman. Yang lain ada yang mau ditanyakan atau masukan ke apa atau klarifikasi? Untuk produknya sendiri itu berarti itu ada poster, kemudian ada doodle art. Dan doodle art isinya apa tadi? Doodle artnya tentang ini Integrated, ya. Kalau piring tadi itu lebih ke gambar ya, lebih ke poster ya. Ya, doodle art mungkin integrated dengan itu Bu tadi Bu, perawatan diri. Oke, doodle artnya tentang perawatan ini kan yang dari itu di sekolah yang dilakukan ya, yang perawatan diri. Kemudian ada kolase isi piringku. Ya, isi piringku. Kegiatan ini tentu saja paling tidak memakan waktu kan 1 bulan. Jadi perlu anak-anak diajak untuk mulai merencanakannya kapan, sehingga dalam 1 bulan itu
Harusnya 1 bulan itu full loh kita mengerjakan proyek, jadi semua intrakurikuler itu sudah habis kalau memang mau diblok banget. Kalau mau diblok banget berarti selama September itu semuanya melakukan kegiatan proyek. Tapi kalau mau tetap ada intrakurikulernya, tidak mengurangi kegiatan proyeknya. Mungkin bisa dimulai dari sekarang mengumpulkan bahannya gitu. Karena kalau memang mau sebulan banget berarti nggak belajar. Tidak belajar intrakurikuler, adanya kerjain proyek aja. Karena kan memang waktunya 20% dari kegiatan kita. Mau diikuti lagi dari fase B, ada nggak? Sambil nyambi juga kita akan bahas-bahas lagi yang lain takutnya yang ketiga. Silakan fase A. Jadi untuk dari fase A itu kita mengangkat tentang kekuatan karakter. Tentunya di dalamnya adalah kesehatan mental, kesehatan jasmani, dan budaya positif di sekolah. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu bermain peran. Lalu dari sana itu kekuatan karakternya sana dari pertama. Lalu di hari selanjutnya saya kerjasama menanam, kita rencana akan menanam jadi per kelompok nanti di pot seperti itu, nanti mereka bekerja sama bagaimana cara menanamnya, lalu menyiramnya sampai bisanya tumbuh. Lalu kepemimpinan pun akan kita angkat juga, itu terkait dengan seperti bermain game atau menilai sosok pemimpin yang dianggap paling dekat itu siapa. Lalu makna upacara seperti simbol-simbol sikap atau hikmatnya seperti apa. Lalu yang terakhir adalah tentunya fun day-nya. Itu akhirnya kita rencananya akan mengangkat drama seperti apa namanya singkatlah apa namanya bermain peran, jadi bermain peran singkat seperti itu. Jadi itu terkait fase A dengan materinya karakter, kekuatan karakter. Karakter building ya berarti untuk fase A. Apa tadi produknya? Jadi nanti hasil dari produk selain drama tadi ya, lalu apa namanya drama ini tanaman. Segera tadi ya drama musikal atau drama jadi kan karena kita mengangkatnya dari tentang ada kepemimpinan, ada kerjasama dan lain-lain, jadi kita mengangkatnya dari sebuah tokoh. Drama tokoh nasional atau tokoh Dan bisa jadi nanti kita akan pikirkan untuk tokohnya siapa. Oke. Kan karena ini kan proyeknya, berarti proyeknya ini berarti akan menghasilkan suatu produk drama kan, ini kan butuh waktu juga kenapa memilih itu. Kira-kira nanti tokohnya ini karakter yang mau dibuatkan tokoh yang bagaimana? Apa karakter tokoh yang bagaimana? Tokoh yang sekiranya ini loh tokoh yang memang menjadi contoh bagi kita, teladan yang baik, lalu ya bisa menghargai, bisa jadi orang lain pun ketika ini saya pun harus bisa loh seperti pemimpin ini, tokoh ini seperti itu. Tokoh atau pemimpin? Apa yang menjadi pemimpin? Iya. Apa? Ya tokoh yang jadi pemimpin. Sini sudah itu tokoh juga pemimpin negara. Kalau anak-anak kayaknya kalau untuk apa namanya misalkan pahlawan kayak gitu itu belum itu mengenal. Mungkin orang-orang di sekitar aja. Nah itu kan yang tadi kan saya menjelaskan menilai sosok pemimpin yang paling terdekat itu awalnya. Nah jadi nanti di pandainya kita akan kan di
di sebelum fun day-nya itu kita kan bermain seperti itu kan, menilai sosok pemimpin yang paling dekat di sekitar kita. Misalnya dia mau mengangkat Pak RT atau mengangkat Pak RW-nya atau mengangkat ayahnya, itu kembali lagi ke mereka yang menurut mereka menilai sosok pemimpin yang paling dekat itu siapa. Balik lagi, kan ini dramanya kan tentang tokoh. Nah, kan Atau kepemimpinan drama ini produk bareng-bareng atau produk kelompok atau sendiri? ini sama-sama nanti. Nah, iya kan, drama berarti drama yang akan dituntaskan bareng-bareng ya. Tokohnya ini berarti tokoh Seandainya kita ngangkat kepala desa, seandainya Bu ya, seandainya contoh atau siapa yang dekat dengan ya, kita. taruhlah tokoh kepala desa. Ya, seandainya contoh seperti itu. Dan ini kan harus diperankan. Ya, diperankan. Nanti saya jadi warga, saya kan jadi warganya. Berarti itu kebayang nanti. Berarti kalau andanya ini satu tokoh, ada yang memerankan, kemudian ada beberapa karakter yang diangkat dalam peran tersebut, kemudian anak-anak dapat menilai yang mana yang baik, yang mana yang itu. Ya. Oke. Ini itu produk dramanya. Ini sama di dramanya kelas 1 sama kelas 2. Ya, nanti gabung nanti kita. Berarti ini drama kolosal. Bisa jadi pohon. Oke, ini drama kolosal ya produknya ini untuk proyeknya. Tapi berarti karakter yang dibangun kira-kira kalau dari untuk dimensi profil pelajaran Pancasila mampu dimensi yang mana? Ada 6 dimensi itu, mau yang mana? Dimensi yang mana? Apa semua 6? Namanya boleh kan? Oke. Pastinya 3 lah, Pak. Disesuaikan sama dia. Ya itu pasti ya. Rasa bersyukur kan, bersyukur. Oke, pertama itu tadi Lingkungan dan kalau ketakwaan, apalagi kira-kira apa semuanya aja. Oke, gotong royong. Oke, gotong royong. Kita bisa ngaku yang diajarnya atau belajarnya. Pas sebulan penuh itu. Iya. Karena ini kan lumayan, ada kostumnya, ada skenario kan. Kostum kan paling misalnya dari maksudnya dari memang baju sehari-hari gitu Bu. Kalau misalnya karakter kita bisa dari, jadi kita nggak harus gunting apa gitu Bu. Untuk seandainya tokohnya pakai peci, pakai baju kemeja batik, seandainya kan pakai ini. Seandainya kan dari tokoh Pak Lurahnya kan. Nah, palingan itu Bu jadi nggak banyak. Kalau mungkin mau ditambah pohon ya kan, paling dia Ada targetnya mas. Kalau kelas 1 targetnya gimana? Guru agama juga paham lah ini apaan dia. Jadi mengada tingkatan. Jadi jangan habis. Hasil dari kita hari ini yang pertama bahwa kita sepakat akan mengadakan modul project P5 yang nanti di September sudah sebagian fase sudah melakukannya. Juga ada beberapa perlombaan di dalamnya, ada lomba video lekat, ada senam drama, kreasi senam, terus PBB dan lain sebagainya. Dan dari masing-masing fase juga tadi sudah menggambarkan tentang produk yang akan ditampilkan. Contohnya di fase C nanti akan ada produk berupa tentang diharapkan siswanya bisa memimpin senam nanti mungkin sudah ada jadwal di September untuk bulan 10 untuk memimpin tentang senam kreasi. Di fase B tadi juga ada produk berupa poster, berbentuk poster, dan di fase A itu ada role play drama. Dan semua produk itu dan diminta nanti di akhir Agustus modulnya sudah kita kumpulkan bersama dan kita akan bahas lagi untuk lebih mendalami lagi. Dan mudah-mudahan kegiatan kita kedepannya selalu diberikan kemudahan. Mungkin itu saja kesimpulan kali ini dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri, Bapak Ibu semuanya. Kita tutup perjumpaan kita di PMO pertama ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu.
sama